Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pemrograman dasar dengan materi perulangan. Harapan dari perkuliahan ini nantinya mahasiswa akan mampu memahami struktur kendali perulangan, looping, dan memanfaatkannya dalam pembuatan aplikasi program komputer dengan bahasa pemrograman C++. Beberapa yang kemudian akan kita bahas adalah struktur looping dengan menggunakan konstruksi atau style gitu ya. For, while, dan do while. Kemudian di dalamnya termasuk nested for, dan infinite loop. Infinite loop ini kondisi loop yang tidak selesai, ya, akhirnya berjalan terus-menerus. Kemudian ada compound atau block statement, kemudian ada break dan continue. Ya. Di dalam struktur pengulangan dimaksudkan untuk melakukan proses pengulangan dari beberapa instruksi dalam sejumlah pengulangan tertentu. Jadi kalau kemarin kita itu kemudian membuat suatu kode untuk membuat misalkan mengisi variabel tertentu, begitu ya, menampilkan value dari variabel tertentu. Nah, kalau kemudian hal itu dilakukan berulang-ulang, kita tidak perlu melakukan pengetikan sebanyak perulangannya, tapi cukup kita gunakan struktur pengulangan, gitu ya. Jumlah pengulangan dapat ditentukan sebelumnya atau ditentukan dalam proses pelaksanaan pengulangan. Ada 3 macam struktur pengulangan atau looping dalam pemrograman struktur, yaitu struktur for, kemudian ada while, ada do while. Di dalam konstruksi atau struktur for, ini ada beberapa varian. Yang pertama seperti ini, ya. Jadi satu baris begini. Jadi ekspresi 1, ekspresi 2, for, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian statement. Jadi yang dilakukan apa, gitu ya. Atau yang kedua ini asumsinya dia memiliki banyak perintah, jadi lebih dari satu statement, maka kita buat varian yang seperti ini. Ada ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian dilengkapi dengan curly brace seperti ini ya. Nah, di dalam curly brace ini ada statement 1 sampai statement N. Nah, dia akan diulang, gitu ya, di mana ekspresi 1 adalah inisialisasi, nilai awalnya. Ekspresi 2 ini adalah kondisi atau batas pengulangannya. Yang ketiga adalah step-nya, gitu ya. Step-nya itu langkahnya, gitu ya. Ekspresi 1, 2, 3 sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak, tapi harus tahu konsekuensinya tentunya ya. Kalau ekspresi 2-nya atau ekspresi 1-nya salah, itu bisa jadi nanti ada infinite loop, gitu ya. Nah ini kalau kita gambarkan struktur logika pengulangan for dengan menggunakan flowchart, ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi dilakukan berulangan, dilakukan pengecekan di sini ya, dilakukan pengecekan apakah ekspresinya ini pertama ekspresi 1 ya, ekspresi 1 ini nilai awalnya, kemudian dia akan dicek apakah ekspresi 2-nya tercapai. Jika belum, dia lakukan statement, begitu ya. Kemudian tambahkan step-nya atau ekspresi 3-nya yang kemudian dieksekusi. Agak membingungkan, tapi prinsipnya dia akan melakukan itu mulai dari ekspresi 1 hingga tercapai ekspresi 2 dengan kenaikan atau step di ekspresi 3. Nah ini kalau kita gambarkan dengan atau kita berikan contoh
kita punya kode X sama dengan 1, kemudian X ekspresi 2, X kurang dari sama dengan 10, dan stepnya adalah plus, artinya tambah 1 ya, jadi tambah 1 langkah. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencetak nilai dari X, karena dia bentuknya integer, maka menggunakan persen desimal ini, kemudian diberikan tanda apa itu, new line gitu ya di bawahnya, sehingga dia akan turun ke bawah. Ini kita menampilkan 1 sampai 10 tadi ya. Ekspresi 1 dan 3 boleh terdiri dari beberapa ekspresi yang dipisahkan dengan koma, gitu ya. Jadi menggunakan koma. Kemudian ada kondisi yang seperti ini ya. Jadi ini kita mulainya dari 10, kemudian yang kedua ini tidak ada ekspresi 2-nya, kemudian adalah kondisi stepnya. Jadi step itu tidak selalu naik ya adik-adik ya. Step itu bisa turun gitu ya. Terus peningkatan stepnya tidak selalu 1, bisa jadi 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah ini dia akan menampilkan I mulai dari 10 gitu ya, dari punya nilai 10 sampai dengan kondisi yang tak hingga. Nah, ini kalau kita jalankan nanti dia akan disebut infinite loop ya. Jadi contoh infinite loop, nanti kita kasih contoh. Nah, ada kalanya kita juga menggunakan nested ya sebagai kondisi perulangan. Tapi sekali lagi sayangnya kita belum belajar array ya. Jadi sebetulnya for ini lebih mantap gitu ya, lebih bisa kita bayangkan ketika kita sudah memahami konsep array. Nah, kalau Anda pernah membayangkan apa misalkan ya, membayangkan operasi matrik ya, tahu ya operasi matrik ya, perkalian matrik begitu ya. Nah, itu menggunakan for tentunya ya. Jadi nanti kita mengalihkan baris 1 dengan kolom 1. Masih ingat ya perkalian matrik ya, baris 1 dengan kolom 2. Terus begitu kan, baris 2 dengan kolom 1 dan seterusnya. Nah, itu kita nanti akan menggunakan for yang di dalamnya termasuk nested ya. Nah, ini kita lihat kita punya variabel P dan Q. Nah, P dan Q ini kemudian kita punya nilai P-nya 1, terus dia lakukan, sebentar ini hanya sekali tadi ya, lebih dari sama dengan 0, kemudian turun, gitu ya. Kemudian yang Q-nya ini 1 sampai 0 juga turun, gitu ya. Nah, kemudian dicetak di sini P dan Q, kemudian dicetak NN, gitu ya, sistem pause dan return 0 untuk keluar. Ya. Nah ini kita punya 2 for, ini sayangnya kurang baik indentasinya, jadi mestinya kalau kita pakai nested seperti itu sebaiknya kita masukkan ke arah dalam ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nanti kita coba di handout-nya ya. Ini nested, kemudian ini contohnya ya, menghitung rata-rata pengeluaran uang bensin dengan data sebagai berikut. Minggu dan jumlahnya ya. Minggu 1 32.000, minggu kedua 29.000, minggu ketiga 33.000, minggu keempat 24.000. Nah, algoritmanya variabel jumlah diberi nilai 0 ya. Jadi kita punya namanya variabel jumlah yang bernilai 0, kemudian kita membaca pengeluaran dari keyboard gitu ya, dari masing-masing minggu-minggu tadi ya. Kemudian tambahkan data ke jumlah, data itu maksudnya ini ya, pengeluaran ini ya. Sorry, kepencet. Kemudian tambahkan data ke jumlah, kemudian ulangi langkah 2, 3 sebanyak 4 kali. Ya. 2 dan 3 sebanyak 4 kali, kemudian rata, jumlah dibagi 4. Nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, nanti Anda bisa coba ya. Ini infinite loop. Nah,
kita bisa menggunakan infinite loop dengan menghilangkan parameter baik itu ekspresi 1, 2, ataupun 3. Nah, kita bisa keluar dari loop menggunakan statement break. Kemudian di dalamnya juga ada nested loop. Nah, tadi sudah ya. Jadi ini kita menampilkan 1 sampai 5. Kemudian Y-nya 5 ke 1, jadi satunya naik, satunya turun, begitu ya. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, ini kita bisa contoh nested ya. Nested dalam loop ada di dalam loop ada loop, gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi satu ini apa ini? Ini adalah X-nya ya, 5. Ini adalah Y-nya. 1 ini X-nya, Y-nya. Jadi dia akan turun 5-nya ini, tapi satunya terus dicetak ya, 1, 1, 1, 1. 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 4, nah kayak gitu ya. Ya. Kemudian ada while. While ini while ini hampir sama dengan for ya. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang bedanya for dan while di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau for itu kita bisa tahu kondisinya atau kita bisa prediksi kondisinya 1 hingga berapa. Tapi while ini kadang-kadang ada kalanya loop itu kita tidak tahu kondisi akhirnya, begitu ya. Jadi sama kalau analoginya kemarin saya tahu di kelas ini atau di kelas satunya ya, kita makan di restoran dengan makan di apa itu party ya. Nah kalau makan di restoran itu kita pakai for ya. Jadi saya makan 3 kali, satunya apa misalkan ya. Atau pesanannya itu kita pakai for karena kita tahu ya kita akan bayar gitu ya. Kalau di restoran saya beli minuman ini, makanan ini, apa dessertnya apa, kasih apa misalkan, sama kerupuk gitu ya. Nah, tapi kalau kita pergi ke satu party atau kondangan gitu ya, nah kita lebih cocok menggunakan algoritma while ya. Jadi while saya belum kenyang gitu ya, saya akan lakukan makan kan begitu ya. Nah, seperti itu kira-kira bedanya while dan for gitu ya. Jadi while ini adalah kondisi exit dari looping ya. Jadi jika kondisi boolean ini belum terpenuhi maka dia akan melakukan statement. Tapi jika sudah, nanti dia akan keluar dari while. Nah, ini kesetaraan for dengan while. Ini setara dengan seperti ini. Nah, tapi ini agak terlalu berbeda ya. Jadi penggunaan while-nya menurut saya ini masih belum bisa merepresentasikan yang sesungguhnya gitu ya. Kapan kita harus gunakan for, kapan kita gunakan while. Nah ini jelas ini kurang dari 10. Kondisi 10-nya ini tahu di awal gitu ya. Kalau kita tahu di awal sebaiknya kita gunakan for. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau kita kondisinya misalkan di sini bukan lagi 10 tapi kondisinya misalkan Y gitu ya. Di sini kasih Y. Jadi X kurang dari sama dengan Y. Nah, Y-nya kemudian diberikan value tertentu misalkan. Y akan bernilai 10 manakala sudah apa misalkan. Nah, itu baru ada contoh apa perbedaannya. Tapi secara prinsip strukturnya hampir sama ya. Dan jangan lupa di while itu ada ekspresi 3, ada kondisi step-nya ya. Jadi ini saya nggak kok kelihatan ini. Kita nggak di full screen. Nah ini full screen ya. Jadi ada step-nya ada di bawah sendiri, X++ ya. Sebab kalau tidak kita berikan X++ sama dengan ekspresi di for tadi, kalau kita tidak berikan ekspresi 2, maka dia akan infinite.
Kemudian, nah ini ya, do while. Jadi kalau do while ini dia akan melakukan dahulu, ya, baru kemudian setelah dilakukan dicek, gitu ya. Jadi kalau bedanya do while dan while itu apa? Kalau while itu prinsipnya selama kondisi tidak tercapai dia akan melakukan. Kalau do while itu selalu minimal satu langkah dia melakukan ya. Kalau do while ya. Jadi kalau while bisa jadi kalau kondisinya sudah keluar while ya enggak dijalani. Tapi kalau do while itu dia akan selalu minimal jalan satu langkah gitu ya. Kenapa? Karena ada do dulu, baru di bawah dilakukan while ya. Ini. Nah, bedanya apa? Sebetulnya enggak beda ya. Ya, kalau saya melihat ini, ya bedanya di sini ya. Di sini true-nya di sini, kemudian di sini true-nya di sini, ya. Do while. Jika true, dia lakukan statement, gitu ya. Jika false, dia keluar. Kalau while, dia pengecekan. Nah, ini kalau menurut saya ini agak kebalik ya, tapi saya tidak tahu ini. Ingat saya kalau while itu seperti if ya, jadi ini di atas, jadi hampir sama dengan for ya. Jadi pengecekan dahulu, kemudian dilakukan statement, kemudian diulang, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, prinsipnya seperti itu tadi. Jadi kalau do, lakukan sekali, baru lakukan cek, gitu ya. Nah kalau while, dilakukan cek. Nah bisa jadi ketika dicek belum apa sudah tercapai, ya keluar kondisi itu. Nah ini kita hendak menampilkan apa itu angka dari 0, gitu ya, sampai i-nya kurang dari apa? 10, ya kurang dari sama dengan 10. Dia mulai 0 sampai i kurang dari sama dengan 10. Dia akan tampilkan. Kemudian pada pengulangan while, statement atau block statement mungkin tidak akan pernah dilaksanakan bila ekspresi bernilai false-nya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi while itu bisa jadi tiba-tiba dia keluar while, gitu ya, karena kondisinya mungkin karena sudah keluar boolean-nya, begitu ya, sudah memenuhi if-nya tadi. Tetapi jika do while pasti dikerjakan paling sedikit apa satu kali, karena di bawah apa itu pengecekannya di bawah, gitu ya. Beberapa cara untuk menghentikan pengulangan. Nah, ada kalanya kita kemudian melakukan break ya, istilahnya kalau saya menyebutnya break ya. Di kodenya juga pakai break gitu ya. Tiba-tiba kita hendak melakukan suatu penghentian looping gitu ya, atau suatu continue dari looping. Jadi ada kondisi continuenya. Jadi tidak melakukan langkah itu gitu ya. Jadi tidak katakan tadi printnya tidak ada gitu ya. Nah, ada break, ada continue. Break ini untuk keluar dari loop ya, for while, do while. Juga keluar dari switch, kita gunakan break. Nah, loop, continue. Ini kita artinya kita lewati iterasi itu, kita langsung ke iterasi berikutnya. Jadi kalau misalkan kita hendak menampilkan perbilangan ganjil saja, nah tapi iterasinya for-nya 1 sampai 10 gitu ya. Nah nanti pas genap itu tidak dieksekusi, ditampilkan di layar, tapi di continue. Nangkep ya? Ya nantilah kita coba ya. Nah ini, jadi kalau sudah kurang dari 5, lebih dari 5, dia break. Break itu artinya dia keluar dari, artinya dia akan mencetak mulai dari berapa? 1 hingga 5 saja. Nah, karena 6 dia keluar, dia selesai dengan while-nya. Seperti itu ya. Keluar dari itu. Continue. Nah ini ya. Nah,
X sama dengan 5 di continue. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau X ini sudah masuk angka 5, kan ini kan terus step ke atas ya. Nah, kemudian kita kasih continue. Nah, dia tidak akan melakukan ini, tapi dia langsung lompat ke X berikutnya. Jelas ya? Jadi continue ini artinya dia tidak mengeksekusi sisanya, perintah sisanya dari continue ini, tetapi langsung tambahkan stepnya, begitu ya, langsung tambahkan stepnya. Sehingga di sini variabel 5 atau angka 5 menjadi hilang karena dia continue, tidak sampai ke sini. Jadi langsung lompat ke 6, gitu ya. Nah, ini ada latihan. Nanti silakan Anda coba, gitu ya. Nanti tugasnya saya buat 2, saya lupa lagi kasih tugasnya, lupa ya. Nanti latihan kemarin, minggu kemarin dan minggu sekarang ya. Jadi kalau sekarang yang for, kalau yang kemarin yang if dan apa switch itu ya. Nah, silakan dicoba. Awas ada titik koma. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Jadi silakan Anda mencoba nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaannya. Oke, kita punya ini ya. Kita punya C++ SH ini ya. Nah, tampil ya punya saya ya. Tampil enggak? Tampil Pak, tampil. Oke. Nah, tampil, kita Pak. punya dua for ya. Kita punya dua for. Ini agak sedikit berbeda karena ngetik cout itu harus pakai std gitu ya. Males juga sebetulnya. Lemotnya minta ampun. Nah, ini kita run. Nah, ini Anda lihat. Ini saya scroll ya. Tidak bisa dipisahkan. 1 sampai 10 ya, increment ya. Berikutnya, nah ini. Nah, sebentar. Kok jadi ngaco begini. Nah, ini 1 sampai banyak ya, sampai infinite ya. Ini mungkin ada yang salah ini perintahnya. I sama dengan 1. Nah, ini kita turunkan. Kita stop dulu. I min oh. Lama kali. Bentar ya. Cari tool yang lain ya, tool yang mantap lagi. Itu kayaknya lemot gitu ya. Kurang responsif. Ini stop, oh, mau stop. Kurang dari sama dengan 1. Coba ya. Balik.
Bentar ya, Rek, ya. Ya. Kok bau masakan, saya khawatir saya lupa matikan kompor yang ada. Ini pertama kali nih hasilnya. Oke, saya pakai yang satunya ya. Bentar. Ya. Hampir nggak? Ini hang aja ini. Stop. Oke, ini. Oke ya, ini saya punya satu lagi. Nah, ini onlinegdb.com. Saya tutup ya. Nah, ini kita punya increment dan decrement ya. Increment ini naik ke atas, decrement turun ke bawah. Nah, ini kita run ya. Nah, ini. Kita lihat ya, dia akan naik ke 10. Nah, kemudian decrement dari 10 ke 1. Nah, ini kemudian kalau kita rubah jadi while ini ya. While i, nah kita kasih inisialisasi ya. While i kurang dari sama dengan 10. Nah, lakukan apa deh? Ini ya. Kita kasih out while ini ya. Bukan pakai i atau pakai x ini ya. X. Oke. Lalu kita pakai dual. While. Ini kita sorry. While i kurang dari dengan lebih dari ya. Jadi kalau kalian salah logiknya dia seperti punya saya tadi error ya. Nah, kita punya begini. Ini kita matikan ya. For-nya ya. Nah, kita run. Nah, oke, lupa. Jadi kalau while dan do while, jangan lupa diberi X
Ini ya, kalau increment, jadi I ini. Kenapa? Karena nanti akan terjadi infinite loop. Error. Bentar. 453. In. Oh, gak mau ini. Before itu. Oh, di sini. Nah, ini. Nah, kan salah kan punya saya. Do. See out. Nah, berarti salah. Ininya harus dari 10. Ya. Nah, nanti langsung keluar. Nah, ini ya. Dua. Nah, penggunaan continue dan break, ya, kita bisa gunakan continue atau break di sini ya. Nah, break itu kan kondisi keluar dari while atau do while atau ya, pokoknya yang ada curly brace-nya ini ya. Nah, kita berikan kondisi break begini, ini artinya dia akan langsung keluar ya. Nah, biasanya kondisi break ini harus kita nyatakan melalui suatu kondisi tertentu ya. If X mod 2 dia 0. Oh ya, mod 2 ya. Jangan apa itu, Rek. Mod itu apa sih? Siapa, Mbak? Bagian ya. Berarti ini genap ini. Nah, jangan break deh, continue aja. Break nanti selesai. Nah, kira-kira ini jadi apa ini? Error. Jadi error ya. Bentar. Kurang mod. Nah, sebentar. X mod 2. Nggak mau ya. Mod itu apa ya? Mod D++. Aku pakai persen deh, lupa saya deh. Persen 2. Kok jangan? Continue terus. Kucingnya salah ini berarti. Itu terus ya. Bentar. Nggak akan ini ya. Ini aja.
Ini bisa nggak ya? Kita lihat. Nah, kok tutup ya? Gak berubah. Ini maunya saya itu skip gitu loh ya. Skip ke X berikutnya gitu ya. Atau nanti ini ya. Kalau break nanti stop ya. Keluar dari while baru satu sudah selesai dia. Continue. Awas satu-satu terus gitu ya. Nggak bisa. Jika X mod 2 sama dengan 1, kita aja. Kita kasih solve. Boleh ya? Ganjil. Nah ini salah berarti ya. Satu, oh bener satu ganjil. Oh ini dikasih anu. /n. Oh tahu saya penyebabnya. Karena ini printnya dari sini. Nah ini berarti dihilangi aja. Nah begini ya. Sekarang ini kalian ngerti apa enggak, Rek? Maksud saya, Rek? Oh, tapi kok nggak jalan? Malah salah lagi. Continue, dia artinya pergi ke bawahnya. Bawahnya apa? C++. Kalau taruh di atasnya nanti jadi ada ya. Ya, ini nggak selesai nih loopingnya ini ya. Jadi sebetulnya kalau break dan continue itu digunakan juga di switch ya, Rek ya. Jadi lebih banyaknya itu di switch. Tapi tidak apa-apa kalau mau seperti ini. Atau kalau enggak, ini nggak usah pakai continue deh. Ini kita X plus saja. Langsung ya. Jadi dia akan lompat. Sebentar, ini saya stop dulu. Nah, begini. Nah, kan? Oke nggak? Gitu ya. Jadi, nggak pakai continue break ya. While-nya ini pakai step-nya aja yang ditambahin. Tapi continue break juga bisa digunakan untuk keluar ya. Kalau continue itu lanjut ke berikutnya, kalau break itu keluar dari loop gitu ya. Oke, sampai sini ngerti atau tidak, Rek? Bingung? Oke. Insya Allah ngerti, Pak. Oke.